Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir ini kita dihadapkan informasi yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik Sumut atau BPS Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa wilayah Provinsi Sumatera Utara ini alami lonjakan inflasi secara tahunan berada pada persentasenya yakni 4,20% dan kemudian secara bulanan atau month-to-month-nya adalah 0,19%. Tentu tercatat pula sejumlah komoditas penyumbang inflasi di wilayah Sumatera Utara ini terdiri dari beberapa bagian komoditas, diantaranya adalah emas perhiasan, pangan, dan juga energi. Oleh karena itu timbul beberapa pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Beberapa diantaranya adalah bagaimanakah upaya dan langkah strategis dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini adalah tim pengendali inflasi daerah untuk berupaya meredam lonjakan inflasi di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2026 ini, dan kemudian bagaimanakah pandangan dari ekonom Sumatera Utara yang berbasis makroekonomi, kemudian dampak kepada para pelaku usaha hingga juga masyarakat atas inflasi yang terjadi pada tahun 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk menjawab hal tersebut telah hadir bersama kami dua orang narasumber. Namun dapat kami informasikan kepada Anda bahwa tema kami adalah berbicara terkait tentang pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Utara. Anda juga turut berpartisipasi pemirsa di kolom komentar kami yang berada di YouTube ataupun IG untuk kiranya bisa menyampaikan opini, pemikiran hingga juga gejolak yang mungkin Anda alami kepada kami terkait tema pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Utara yang kiranya nanti bisa langsung dijawab oleh kedua narasumber kami. Untuk itu, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa telah hadir bersama kami dua orang narasumber yang sangat kredibel dan sangat kompeten untuk kita gali informasi seputar pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Utara. Kita sapa kepada Anda pemirsa, yang pertama beliau adalah yang terhormat Sekretaris DPPEDSM Provinsi Sumatera Utara, Bapak Insinyur Yosi Sukmono STMT. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir bersama kami dan ini sekian kalinya kita ketemu berbicara terkait tentang inflasi juga. Kami harapkan Anda tetap dalam keadaan sehat dan bisa mencerdaskan masyarakat Sumatera Utara perihal inflasinya. Dan tentunya pemirsa yang tak kalah hebat dari saya, ini menjadi idola saya juga. Beliau adalah pengamat ekonomi Sumatera Utara atau yang biasa dikenal dengan ekonom Sumut adalah Abang Dah Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dah. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah Bang. Terima kasih telah hadir bersama kami dan kiranya penajaman informasi Anda dan juga buah pikiran Anda ini bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyerap informasi dan bisa berpartisipasi sekali lagi melalui kolom komentar di IG ataupun YouTube yang kita nanti sampaikan kepada kedua narasumber kita. Dan sekali lagi informasi kepada Anda bahwa tema kami pada sore hari ini di Kupas Tuntas adalah berbicara pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Utara. Untuk membuka informasi dan dialog pada sore hari ini, saya menuju langsung kepada Bapak Yosi Sukmono selaku Sekretaris DPPEDSM Provinsi Sumatera Utara. Pak Yosi, begitu saya panggilannya Pak. Ya. Pak Yosi, kita mengetahui secara sesama memang beberapa hari terakhir ini press release yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa wilayah Provinsi Sumatera Utara ini alami lonjakan inflasi begitu pada sejumlah komoditas. Dan kemudian inflasi ini secara tahunan di 0,19 dan kemudian secara tahunan di 4,20 begitu. Bagaimana kemudian dari pihak Anda menyorotinya dan kemudian sampai saat ini bentuk strategi apa yang telah ditawarkan kepada pemerintah Provinsi Sumut untuk masyarakat kita? Baik, terima kasih. Ya, pertama-tama kami sampaikan salam sehat dulu buat semuanya ya. Dan berharap juga masyarakat dan TVRI dan seluruh elemen di masyarakat ini
kita bersama-sama bahu-membahu di dalam mengatasi berbagai persoalan maupun tantangan ekonomi ke depan. Mencermati besaran inflasi tadi yang sudah disampaikan, kalau kita lihat memang belakangan ini justru tren persentasenya itu cenderung menurun sebetulnya. Secara nasional begitu Secara ya? nasional. Ya. Kita memang kalau boleh dibilang ada kelemahan di triwulan 1, triwulan 2 ya, atau semester 1 secara keseluruhan, sehingga angkanya bisa mencapai 4, sekian tadi itu. Nah, kalau kita perhatikan beberapa komoditas yang belakangan ini menjadi kontributor ya, inflasi seperti cabai merah, kemudian beras, minyak goreng ya. Beberapa komoditas horti seperti tomat juga mengalami lonjakan harga. Ini di luar hal seperti emas atau yang lain tadi itu ya, karena yang dekat sekali dengan masyarakat adalah komoditas pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Tentu ke depan ada beberapa langkah-langkah strategis yang kita sinergikan, melibatkan berbagai elemen, baik itu di internal Provinsi Sumatera Utara melalui kerjasama lintas sektor perangkat daerah terkait ya. Ada Dinas Perindustrian Perdagangan, SDM, tempat kami. Lalu ada juga Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Ini sebagai tim TPID. Ini sebagai tim TPID. Ya. Nah, kemudian di dalamnya itu sudah ada peternakan, perkebunan, pertanian horti dan lain-lain. Bank Indonesia, BPS ya. Bahkan beberapa hari belakangan ini mencermati situasi harga juga, kita cukup rutin maraton. Maraton baik itu rapat pertemuan di kedinasan maupun juga terjun ke lapangan ya, untuk memonitor harga, mengecek stok. Kami juga bekerja sama dengan produsen dan distributor untuk memastikan suplai ini bisa berjalan dengan baik. Karena salah satu peran dari Anda ini adalah pengawas rantai pasok dan harga, begitu Betul. ya? Maka itu salah satu yang menjadi pencermatan kami adalah rantai pasok, sebetulnya juga distribusi ya. Jadi ada beberapa komoditas yang saat ini kita juga masih datangkan dari luar ya, seperti dominan dari luar seperti bawang putih, tapi beberapa produksi komoditas lain seperti beras kita sudah bisa surplus ya Mas Ben. Deflasi begitu ya? Lalu di bawang merah atau bawang putih, Pak? Cabai merah, ya artinya kita memproduksi. Nah, tantangannya adalah produksi kita itu kemudian apakah bisa menjawab kebutuhan di Sumatera Utara. Ini yang nanti ke depan perlu kita cermati bersama. Kita pernah mengalami situasi kita harga cabai itu begitu tinggi dan stok di Sumatera Utara itu mengalami gangguan. Sehingga kita perlu bekerja sama dengan daerah lain untuk mendatangkan stok. Itu juga salah satu strategi. Nah, saat ini kita juga sedang berupaya menjalin kerjasama dengan salah satu lembaga yang mengkoordinir rantai pasok tadi itu. Jadi ini sudah bekerja sama dengan beberapa sumber-sumber produksi. Jadi ketika ada kekurangan satu komoditas, nah kita bisa langsung cover ke depan. Nah ini di luar tadi ada kerjasama antar daerah, kemudian penyiapan dari beberapa pusat-pusat pergudangan dan juga mendukung industri pengolahan. Jadi ada beberapa komoditas. Ini kan kita bicara kalau komoditasnya kurang. Kalau lebih komoditasnya, tentu kita harus serap juga Bang Petani. Bagaimana meningkatkan nilai tambah dan punya daya tahan yang lebih panjang terhadap tingkat konsumsi masyarakat nantinya. Itu mungkin beberapa langkah yang sedang kita siapkan. Anda tadi menyebutkan bahwa memang menurun secara nasional, memang kemudian terdapat ada sisi kelemahan juga begitu. Iya. Pak Yosi, bukankah setiap tahunnya memang kalau kita berbicara inflasi ini bakalan kita ketemui begitu dalam keadaan secara makroekonominya begitu. Nah, langkah strategis apa yang kemudian mungkin dalam jangka pendek ini bisa mengembalikan keadaan agar tidak inflasi? Sebetulnya kalau konteks inflasi di dalam konteks perekonomian itu hal yang justru menggerakkan perekonomian. Ya, jadi tidak semua inflasi dianggap berbahaya, tapi ada batasannya. Dilihat dari apa misalnya keterjangkauan harga, ketersediaan pasok. Nah, ketika itu mengalami gangguan, maka inflasinya juga menjadi mengarah kepada hal yang berbahaya. Nah, ketika semua misalnya deflasi, ini juga belum tentu bagus sama perekonomian. Ya. Jadi semua memang penuh keseimbangan ya, begitu ya. Makanya kalau kita lihat beberapa target inflasi, baik itu di nasional maupun di beberapa daerah, pasti bermainnya di range tertentu.
ya. Apakah makin kecil makin bagus? Belum tentu juga. Nah, kita bisa memastikan itu tadi. Yang penting adalah barang ini bisa tersedia di masyarakat, harganya terjangkau, tidak langka. Harga terjangkau ini apakah harga sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pemerintah atau Salah HET-nya? satunya iya. Oke. Harga ini kan banyak faktor pengaruh ya. Saat ini kita mungkin bisa saja mengalami harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan itu. Tapi kemudian ada perkembangan di lapangan yang sebetulnya menuntut secara tidak langsung adanya upaya perbaikan harga itu. Tapi itu kembali kita serahkan. Kalau saat ini kita memang berpegang kepada harga eceran tertinggi sebagai salah satu pedoman kita untuk memastikan bahwa harga itu masih terjangkau di masyarakat. Berarti memang dari tim pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini adalah TPID-nya sudah bergerak secara kolaboratif begitu, tidak hanya mengandalkan satu sektor dari Anda, tapi juga telah bergerak untuk ke sektor-sektor lainnya, merumuskan sebuah kebijakan dan mencari setiap permasalahan dan menimbulkan solusinya begitu untuk dapat menekan laju inflasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memang secara nasional ini menurun, tapi di satu sisi terdapat kelemahan-kelemahannya begitu. Baik Pak Yosi, kita tahan kepada Anda, kita berubah haluan sedikit kepada seorang pengamat ekonomi terhandal di wilayah Sumatera Utara, ada Bang Gunawan Benjamin. Bang Gunawan, bagaimana kemudian Anda menyikapi secara objektif begitu pandangan Anda yang berbasis analisis makroekonomi dan kondisi real lapangan terhadap sumut alami inflasi dan kemudian ditambahkan dari Pak Yosi mengatakan ini memang menurun secara nasional dan tidak perlu untuk ditakuti ataupun tidak berbahaya begitu. Jadi gini, Bang Azil, kalau misalkan kita berbicara mengenai apakah inflasi ini berbahaya atau tidak, sebenarnya tolak ukur yang paling mudah itu begini, di tingkat level rumah tangga. Selama kenaikan harga barang ini itu masih mampu diikuti dengan penambahan pendapatan, ya kalau misalkan harga barang itu naik sekitar 5% dalam kurun waktu setahun, tapi pendapatan kita dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 5%, itu sebenarnya kita masih surplus. Bisa dikatakan bahwasanya penambahan pendapatan ini justru yang mendorong peningkatan harga barang. Artinya begini, di saat masyarakat itu punya uang lebih, dia akan belanja lebih banyak sehingga harga barang itu naik. Kan begitu. Jadi begitu dia. Jadi begitu tuh awalnya. Nah, kalau kita melihat realita di lapangan pada saat ini itu kan kemarin sumut inflasinya 0,19% secara bulanan. Kalau setahun ini 4,20. 4,20 itu nggak tinggi. Kenapa? Karena Bank Indonesia sendiri menargetkan angkanya ada di bawah itu harusnya secara year on year ya. Year on year itu berarti kan kalau kita tahu ini kan saat ini di bulan Agustus, berarti nanti ada sekitar 5 bulan lagi, 8, 9, 10, 11, 12 gitu kan ya, 5 bulan lagi. Itu diharapkan nanti inflasinya bisa lebih rendah daripada targetnya Bank Indonesia yang batas yang paling atas 3,5%. Kan gitu ya. Jangan sampai nanti kalau misalkan inflasinya ini bisa di atas 3,5%. Tapi apakah mungkin kita bahwasanya inflasinya itu bisa lebih rendah daripada targetnya BI itu tadi? Yang paling buruk gitu. Kayaknya enggak. Kenapa? Karena gini, salah satu pemicu kenaikan harga walaupun kita surplus di beberapa komoditas gitu ya, katakan cabai merah. Tetapi bukan berarti cabai merah itu tidak bisa menyumbang inflasi ke Sumatera Utara pada saat kita menghasilkan produksi yang banyak untuk produksi cabai merah itu tadi. Saat ini kan panen di batu bara tuh. Batu bara sendiri kan selama ini kan menjualnya keluar wilayah Sumatera Utara seperti Riau. Oke, kita bersyukur pada belakangan ini itu distribusi cabai merah dari wilayah batu bara ke Sumut itu tinggi. Kenapa? Karena bisa jadi permintaan dari Riau itu rendah. Kan gitu ya. Nah, tetapi ke depan ini ada El Nino. Jangan ini ya, TPID kita harapkan nanti bisa lebih optimal. El Nino ini memang tidak, ya kalau kita bicara Sumut, kadang panas, kadang hujan. Tapi curah hujan ini masih cukup tinggi ya Pak Yosian ya. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah kalau El Nino-nya ada di Pulau Jawa sekalipun, di saat mereka dilanda kekeringan gitu kan ya, itu nanti bisa memicu kenaikan harga di wilayah Pulau Jawa. Kalau harganya lebih mahal, secara otomatis pedagang besar yang ada di Sumatera Utara akan menjual ke harga yang punya daya tawar yang lebih kompetitif kan gitu. Nah, ini akan mengakibatkan kenaikan harga di level kita juga. Nah, ini yang perlu diwaspadain. Saat ini yang kita ada masalahnya itu adalah beras ya. Itu salah satu pemicunya di beberapa wilayah yang ada di Jawa itu memanen lebih awal tanaman padinya karena apa? Sawahnya udah mengalami kekeringan. Berarti kan produktivitasnya bakal turun tuh. Benar. Artinya kan produksinya bakal turun. Ancamannya harga bisa naik. Ya, itu yang perlu diwaspadain. Yang kedua, tanaman hortikultura, ada cabai, ada bawang gitu kan ya. Tomat gitu. Banyak nih komoditasnya. Sekalipun cabai merah pada hari ini tuh rendah ya, karena memang distribusi dari batu bara tuh banyak yang biasanya dia jualnya ke luar Sumatera Utara, contohnya ke Riau. Nah, ini masuk ke Sumatera Utara memicu penurunan harga. Tapi jangan salah, penurunan harga saat ini belum menjamin bahwasanya harga akan murah sampai akhir tahun. Masih ada El Nino yang bisa saja memicu kenaikan harga di sejumlah wilayah yang lain walaupun kita surplus. Nah, ini yang perlu diwaspadain. Belum lagi begini nih. Kita tahu perang
Iran sama Amerika Serikat terjadi Geopolitik di dunia, Februari, itu geopolitik itu jangan dianggap tuh nggak pengaruh ya. Benar. Dari situ rupiah melemah dari 16 ribuan 500 ke 18 ribuan. Ya kan ya. Harga plastik mahal, harga pupuk mahal, harga insektisida naik, harga pestisida juga mengalami kenaikan. Bensin juga naik. Bensin yang benar subsidi ya. Jadi artinya apa? Artinya memang pada saat terjadi kenaikan biaya input produksi, petani itu juga punya ekspektasi bahwasanya harga harus naik. Berapa harga idealnya? Harga idealnya itu adalah harga keekonomian di level petani ditambah keuntungan plus jalur distribusi, margin keuntungan pedagang, itulah harga ideal. Sayangnya kalau cabai merah pada hari ini di sana angka 21 hingga 25 pedagang menjual di situ, itu berarti harganya udah nggak ideal lagi, harganya murah. Petani itu dirugikan. Kalau seandainya petani rugi dan ruginya ini terus berlanjut, jangan salah. Hari ini murah, dia nggak nanam lagi, besok berarti kemungkinan besar akan naik lagi. Itu harus hati-hati. Yang kedua, bencana hidrometeorologi. Bisa terjadi. Ingat, kita pernah mengalami itu di bulan November 2025. November Ini 2025 bulan lalu. Agustus loh. Iya. 9-10 itu 2 atau 3 bulan yang akan datang. Saat ini puncak-puncaknya kemarau. Nanti banjirnya bisa lebih buruk atau ya kita berharap tidak lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kalau itu terjadi, inflasi lagi. Makanya saya bilang di awal, TPID jangan pernah merasa tenang ya dengan kondisi yang sekarang. Ya, walaupun memang kita ngelihatnya secara nasional turun, trennya juga turun. Kalau itu Sumatera Utara memang secara year-on-year juga tinggi, ini bisa merealisasikan inflasi yang tinggi hingga tutup tahun di tahun 2026 ini. Itu yang perlu diwaspadain. Baik, namun Bang Gunawan Benjamin, setelah kita cermati seksama atas apa yang Anda sampaikan, bukankah pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini seharusnya sudah memiliki kemampuan dalam upaya dan strategi? Karena melihat beberapa kasus di beberapa belakangan tahun ini juga pernah mengalami yang namanya El Nino, hidrometeorologi, dan bahkan kepanjangan hidrometeorologi juga masih terjadi di beberapa daerah kabupaten di wilayah Sumatera Utara. Bukankah mereka seharusnya sudah memiliki upaya pemetaan? Oke, gini Bang Azril. Katakanlah BMKG sudah memproyeksikan bahwasanya ada El Nino, bencana Godzilla El Nino bahkan katanya bahasanya tuh begitu tuh narasinya. Berarti kan musim kering parah gitu kan ya. Yang jadi pertanyaan, ini Godzilla El Nino yang kita alami sekarang, realitanya sumber nggak begitu parah-parah banget dibandingkan wilayah yang di Jawa. Jadi dampak kerusakannya ini yang sulit diproyeksikan Bang Azril. Artinya sekalipun ada El Nino, tetapi kerusakannya itu yang diakibatkan itu seperti apa? Itu kan juga nggak terukur kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun TPID tahu nih dimitigasi, tetapi kan ada banyak faktor-faktor variabel lain yang sulit diproyeksikan. Contoh, bencana El Nino terjadi di wilayah yang lain sehingga mengakibatkan distribusi barang dan jasa menjadi tidak seimbang antar daerah. Gitu. Ini kan juga menjadi masalah baru ya kan ya, temuan baru. Mitigasi yang dilakukan, saya pikir ya yang jadi persoalan kalau misalkan nih begitu kita mengetahui bahwasanya ada El Nino yang mungkin akan menghantam Pulau Jawa pada umumnya. Sekarang pertanyaannya berapa lahan pertanian yang dibutuhkan untuk menutupin potensi gagal panen yang di wilayah lain tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah petani kita siap? Lahan kita tuh sudah ada gitu kan. Nah, jadi masalah-masalah kayak begini nih itu akan menjadi masalah struktural yang akan berlangsung dalam jangka panjang yang saya perkirakan sekalipun TPID mengetahui hal-hal seperti itu tetapi tidak menutup kemungkinan buat mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Oke, tahan Bang Gunawan, langsung kita coba untuk mendapatkan klarifikasi secara nyata dan sesama dari Pak Yosi, begitu apa yang disampaikan dari seorang ekonom Sumatera Utara. Bang Gunawan mengatakan bahwa persoalan inflasi ini juga merujuk pada cuaca ekstrim begitu. Ini bagaimana kemudian tantangan ini bisa diantisipasi dan kemudian ada tidak pemetaan secara dini yang dilakukan? Iya, itulah tantangan di TPID ini. Memang nggak bisa tidur nyenyak dia, Mas. Nggak bisa. Mau namanya inflasi, mau namanya deflasi, semua harus dibawa dalam situasi yang it should be balanced. Equilibrium gitu ya. Ada situasi yang tetap harus ada intervensi apapun di situ. Mau tinggi, mau rendah. Nah, dicontohkan tadi ada pengaruh dampak dari El Nino dan lain-lain. Iya, kami juga setuju karena kemudian itu berdampak terhadap pengaturan pola tanam. Ya di Dinas Pertanian dan komoditas-komoditas apa saja yang kemudian bisa diproyeksikan ditanam di bulan tertentu kemudian dipanen di bulan tertentu itu semua sudah diatur, ditata dan itu secara tertib ya sudah disusun sebetulnya Mas dengan kalender
Kalender tanam tanam. itu ya, tanam dan lain-lain. Tentu kita namanya berupaya optimal ya. Situasi-situasi ekstrim yang bakal terjadi seperti istilah tadi Godzilla, El Nino segala macam. Mungkin kita Hidrometeorologi lagi. belum tahu. Tahun lalu kita juga tidak pernah memperkirakan Ya. ada situasi seperti, karena ternyata ketika bencana datang banyak variabel juga yang berpengaruh. Setuju. Apa misalnya? Banjir bandang itu misalnya yang merusak lahan pertanian, itu kan bukan cuma soal air yang menerjang sawah, tapi juga ada konteks hutan yang mungkin berkurang. Kemudian ada kenapa kemudian banyak terdampak, apakah lokasinya, apakah sungainya kemudian kurang diberi perhatian. Itu banyak faktor yang kemudian bisa menyebabkan ada situasi seperti itu. Dan juga dicontohkan benar sekali, gangguan kita yang terjadi di luar sana itu juga bisa mengganggu kita, atau gangguan yang terjadi di kita mengganggu di luar sana, di Jawa misalnya. Jadi ini semua saling terinteraksi dengan situasi apa ya kita nyebutnya hidrometeorologi ataupun situasi alam saat ini. Dan mengantisipasi hal tersebut, salah satu langkah-langkah yang dilakukan memang harus memperbaiki dan mengantisipasi pola tanam, tentu dengan upaya yang optimal ya, melakukan proyeksi-proyeksi, kemudian menyiapkan ini. Pak Gubernur juga sedang berupaya secara optimal ya, menyiapkan beberapa titik-titik pergudangan, terutama kalau kita lihat tahun lalu Nias itu sempat terisolasi dari Sibolga. Ini juga kita sudah rencanakan untuk membangun satu pusat pergudangan logistik pangan di sana ya. Ini adalah upaya-upaya yang berdasarkan pengalaman empiris kita alami, kemudian kita coba analisis dan kita siapkan solusinya ke depan. Tentu nanti juga butuh banyak masukan dari kawan-kawan ekonom dan Khususnya masyarakat. ekonom Sumatera Utara ya, Iya, begitu. siap. Dan kemudian setelah ini kita coba untuk mendalami bagaimana kemudian ketersediaan pasokan makanan ataupun bahan pangan di wilayah Sumatera Utara untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Apakah ini seimbang ketersediaannya dan jumlah masyarakatnya? Untuk itu kita terlebih dahulu break sebentar. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Kupas Tuntas dengan temanya adalah pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Utara. Konon pemirsa, pengendalian inflasi di wilayah Sumatera Utara ini masih bisa diatasi secara baik dan kemudian memang salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui KAD atau kerjasama antar daerah yang kemudian ini bisa menciptakan kerjasama untuk wilayah-wilayah penghasil pangan pendukung untuk menutupi defisit pasokan di daerah-daerah yang terjadinya ada inflasi. Kita menuju kepada Pak Yosi begitu, selaku dari pihak Sekretaris DPPDSM Provinsi Sumatera Utara. Apa yang dilakukan ini merupakan salah satu yang paling bijak tidak Pak dalam pengendalian inflasi, KAD tadi? Kerjasama antar daerah ini adalah salah satu instrumen ya yang baik untuk memberi pengaruh ataupun dampak terhadap ketersediaan produksi, kemudian supply, rantai pasok, kerjasama dan lain-lain untuk memastikan tadi inflasi itu bisa terjaga dalam range yang normal, yang wajar begitu. Nah, apa yang penting di dalam kerjasama antar daerah ini adalah kesejajaran. Kesejajaran kemudian memastikan sumber produksi yang saling melibatkan dua belah pihak. Gitu. Ya. Ini yang paling penting. Ya. Nah, saat ini Sumatera Utara ya tentu pemerintah melakukan penguatan dalam konteks fasilitasi ya, bagaimana kerjasama antar daerah bisa dilakukan. Dan yang paling penting lagi adalah pelaku bisnisnya itu juga kemudian punya peran yang optimal di dalam konteks itu. Para pedagang Ya, dalam hal ini ya? termasuk para pedagang ya. Dan ini harus sinkron, sinergi langkahnya, iramanya dengan pemerintah daerah. Kan Selama ini gitu. belum sinkron antara satu dengan lain Pak? Tentu ada tantangan. Apa contohnya? Ya. Harga berbeda? Bukan harga. Kita pernah mengalami situasi kita surplus cabai, tapi harga cabai tinggi. Nah, itu adalah salah satu contoh yang harus kita perbaiki di masa mendatang. Berarti cabainya dikonsumsi oleh di luar Sumatera Utara. Itu adalah salah satu hipotesis yang mungkin Mas Gun juga sudah bisa membuktikan itu. Ya. Tetapi ini adalah tantangannya. Ya. Ketika sinergi itu tidak terjadi, maka seperti itulah yang terjadi. Nah, maka ke depan dengan pemerintah selaku fasilitator, katalisator, pembuat regulasi, mengayomi atau mengajak bersama-sama para pelaku usaha itu untuk berirama yang sama di dalam mengatasi inflasi. Kami meyakini bahwa ini juga adalah salah satu instrumen yang bisa
cepat untuk dalam pengendalian inflasi tadi. Oke, artinya pemerintah sedikit menekan egosentrisnya begitu ya, Iya. dan kemudian tidak perlu terlalu dalam untuk mencampuri, biarkan komunikasi yang dibentuk pedagang di berbagai daerah begitu ya Pak Yosi. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya sebelum ke pengamat ekonomi ini, kerjasama antar daerah ini dari mana saja daerah yang sudah diikutsertakan? Karena salah satu daerah tertingginya di kota Gunung Sitoli menjadi catatan. Sementara ini kalau kita baca beberapa waktu yang lalu, mungkin dari Karo juga dengan salah satu provinsi ya di Kalimantan sana ya, produk hortikultura. Nah, berkaitan dengan Gunung Sitoli tadi ya, Gunung Sitoli itu mengalami situasi inflasi yang cukup tinggi. Nanti mungkin Mas Gun bisa jelaskan lebih detail. Logistik di Gunung Sitoli ataupun Kepulauan Nias secara menyeluruh itu kemudian kan banyak disuplai oleh dari daerah lain ya. Ketika konteks logistik ini atau pengiriman transportasi ini terganggu ataupun harga BBM menaik, itu tentu menjadi hal yang tidak mudah untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Yang paling gampang adalah menaikkan harga. Kalau pedagang kan begitu ya. Modal boleh, harga boleh tinggi ya, dia harus tetap cari untung, harga makin bisa dilebihkan. Nah, inilah yang perlu dijawab oleh pemerintah ataupun para pelaku usaha tadi ya, bersama-sama. Karena kalau pemerintah nggak pegang bisnisnya juga repot Pak, ya, gitu. Makanya ini harus tetap bersama-sama juga kan. Nah, salah satu instrumen juga yang bisa digunakan adalah penguatan peran dari badan usaha milik daerah ya. Itu salah satunya tentu BUMD yang lebih fleksibel saya pikir untuk melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha. Kita sudah banyak gudangnya begitu Pak? Di Gunung Sitoli ini rencana kita ke depan membangun satu pusat distribusi regional logistik ya yang modern nanti di kota Gunung Sitoli untuk meliputi seluruh kepulauan wilayah Nias. Tadi bisa menyimpan logistik, bisa transaksi ya. Saat ini yang tersedia gudang sana itu gudang Bulog. Baik. Gudang Bulog dengan ukuran mungkin belum terlalu cukup representatif untuk kepulauan Nias. Nah, ini mau ditingkatkan ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini 1-2 tahun ke depan bisa beroperasional. Tapi yang lebih penting adalah membangun tata kelola bisnisnya. Itu bukan sekedar membangun fisik gudangnya, kalau itu mungkin tidak terlalu sulit ya. Tapi membangun tata kelola bisnisnya inilah secara kualitas harus dan kuantitas dijalin kerjasama tadi dengan para pelaku usaha dan itu peran pemerintah jadi penting sebagai fasilitator tadi. Baik, terima kasih Pak Yosi, kita sudah mengerti bahwa memang salah satu langkah yang dilakukan adalah berbentuk KAD, kerjasama antar daerah tadi, dan kemudian intervensi dari berbagai pihak dan utamanya dari pemerintah sedikit untuk tidak egosentris begitu, biarkan pemerintah ini memberikan kesempatan para pebisnis ataupun owner ataupun pedagang ini to have a good communication begitu ya. Baik, saya menuju kepada Bang Gunawan. Ini bagaimana tanggapan Anda selaku ekonom Sumatera Utara melihatnya Bang? Iya, jadi gini, ya kita tuh kalau kita bicara prinsip keadilan gitu kan ya, sebenarnya tuh saudara-saudara kita yang di Nias itu merasakan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera Utara pada umumnya. Sebagai contoh ya, harga daging ayam pada hari ini tuh kalau di Medan tuh 39 hingga 41 ribu rupiah per kilo. Iya. Berapa di Nias? 60. Iya, PIHPS ya, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis itu udah kalau kita tinggal lihat aja mereka menjualnya tuh di angka 60 ribu rupiah per kilogram. Nah, ini kan jadi tantangan tersendiri kan. Makanya kalau kita bilang, wah itu berarti Nias itu selalu jadi langganan pulau yang menyumbang inflasi tinggi. Ya iya, karena apa? Karena semuanya mahal di situ. Nah, kalau kita misalkan, apa sih kendalanya? Pertama Bang Azil, karena kondisinya itu terisolir. Artinya dia daratannya itu terputus oleh lautan. Termasuk 3T Bang Gunawan? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, selain tadi ada ide ya bahwasanya kita membangun pusat distribusi barang yang dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya tuh cara yang paling umum ya yang banyak dilakukan tuh pedagang ini kan saling berinteraksi. Antara pedagang yang di Nias dengan pedagang yang lain itu juga sudah melakukan transaksi. Kita tinggal membangun sebenarnya bagaimana caranya agar supaya rantai pasok barang itu menjadi lebih ringkas. Baik. Nah, contoh, gimana sih caranya mengatasi kemahalnya harga daging ayam di Pulau Nias? Sebenarnya ya dari banyak kajian yang telah kita lakukan, kita juga mengundang banyak produsen ya. Ada kok produsen yang di Sumatera Utara ini ya, yang memang punya concern ya untuk membantu membantu kesetaraan harga itu tadi. Satunya PT Mabar gitu kan ya. Beliau ini udah mendekatkan diri ke masyarakatnya untuk membangun kayak semacam katakan
ya kalau memang itu nanti dibolehkan dia membangun sentra produksi untuk ayam potong itu tadi. Tapi kan hitung-hitungannya nggak sederhana itu. Pertama, bahan baku pakannya justru didatangkan dari wilayah daerah lainnya yang kan di luar Nias gitu kan ya. Dan itu kan jadi tantangan tersendiri. Yang kedua, kalau kita bicara komoditas hortikultura, yang jadi masalah gitu kan ya. Komoditas ini sebenarnya bisa ditanam nggak di Nias? Bisa. Ya, cuman kan jadi persoalan selanjutnya kan sentra produksinya yang ada di Kabupaten Karo dan sekitarnya, begitu tanam di Nias, apakah ini menjadi lebih murah atau tidak? Itu kan jadi pertanyaan lagi, jadi PR lagi kan. Benar. Gitu ya. Walaupun diupayakan untuk mandiri lah yang menghasilkan produk tanaman pangan itu sendiri untuk di Pulau Nias, tapi tetap aja ada beberapa kendala-kendala tertentu yang mengakibatkan kita pada suatu kesimpulan bahwasanya menghadirkan dari wilayah lain itu justru lebih ekonomis dibandingkan dengan menghasilkan produknya itu sendiri. Benar. Nah ini jadi temuan. Jadi Nias itu apa sih keunggulannya? Nanam pisang. Pisang kepoknya itu manis banget. Nah itu salah satu keunggulannya mereka yang mungkin bisa jadikan keunggulan komparatif yang tidak bisa disaingi sama wilayah lainnya. Tapi untuk hal yang lainnya mereka sangat bergantung gitu kan ya. Nah jalur distribusinya ini yang perlu diperbaiki juga. Kalau selama ini kan kita jalur distribusinya lewat kapal gitu kan ya. Mungkin ide Pak Jokowi tol laut gitu kan ya. Mungkin BUMD bisa menghadirkan kapal tersendiri untuk bisa sampai ke sana dengan melakukan subsidi gitu kan ya. Itu bisa. Nah, itu adalah salah satu solusi jangka pandang. Kalau jangka pendeknya gimana? Contoh yang sekarang ini kan harga cabai rawit harga cabai di Nias itu 75 ribuan, sementara di kita nanti bisa 40 ribuan atau 35. Bolehkah intervensi harga dalamnya, Bang? Gini caranya. Saya menyarankan sudah dilakukan sebenarnya, tapi perlakuannya ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi nih untuk ke wilayah Niasnya. Jadi kita bisa mempertemukan antara satu pedagang di wilayah Kabupaten Karo dengan pedagang yang ada di Pulau Nias. Kan gitu kan ya. Nah, caranya ya ini biasa dilakukan oleh Bank Indonesia itu mereka tuh memberikan subsidi untuk transportasinya. Artinya pada saat barang itu dikirim dari misalkan Kabupaten Karo ke Nias, itu transportasinya disubsidi oleh Bank Indonesia. Sehingga harga yang ada di Karo itu akan nyampe dengan harga yang sama di Nias sana, kan gitu kan ya. Tetapi yang menjadi persoalan komunikasi antara pedagang yang di Karo dengan Nias ini masih belum begitu bagus gitu loh. Jadi artinya kan gini ya, Bang Azril misalkan pedagang di Kabupaten Karo, terus saya pedagang di Kabupaten Nias, kita nggak saling mengenal gitu kan, tapi tiba-tiba dipertemukan, Bang Azril jual barangnya ke saya gitu kan ya, terus Bang Azril kan perlu diberikan kepercayaan bahwasanya nanti akan saya bayar loh barang itu nyampe kan gitu kan ya, nah itu penting. Jadi pada saat ada transaksi kerjasama antar daerah seperti itu, pedagang sama-sama pedagang itu juga perlu dijembatani agar semuanya saling percaya. Begitu nanti udah dipercaya, mereka melakukan transaksi, baru nanti disubsidi biaya transportasinya, sehingga harganya bisa lebih ditekan lagi. Bagaimana kemudian hadirnya dari pemerintah untuk menjembatani komunikasi yang terbentuk antar pedagang di daerah-daerah lain? Bolehkah ikut serta pemerintah dalamnya, atau ini sekedar pedagang tuh pedagang aja? Iya, artinya pemerintah bisa memfasilitasi untuk mereka bertemu, diperkenalkan, kan gitu kan, itu boleh-boleh jasa saja, selama pemerintah nggak melakukan intervensi. Kan, situ, ini kan, stimulus aja itu atau sebatas memang nanti kedepannya menjadi proyek yang sangat baik begitu? Ya, ini saya pikir ini stimulus awal gitu kan ya. Tapi nanti kalau misalkan nanti kondisinya udah bisa normal, bisa dilepas, nggak usah diberikan fasilitas lagi. Tapi kalau dalam konteks harganya tuh kurang bisa dikendalikan, yuk kita bertemu gitu. Tapi saya pikir ini harus didorong dengan kebijakan-kebijakan yang resmi dan mengandalkan dari dua daerah ini menguntungkan gitu ya. Baik, tahan Bang Gunawan. Kita coba untuk mendapatkan informasi yang sama kepada Pak Yosi ini, bahwa seorang pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bang Gunawan Benyamin, mengakui bahwa adanya beberapa cara untuk dapat menekan laju inflasi ini adalah dengan intervensi harga pedagang to pedagang. Dan kemudian saya mendapatkan salah satu peran yang datangnya dari Pak Yosi selaku perwakilan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah sebagai regulator dan juga eksekutor dalam kebijakan. Bolehkah kebijakan-kebijakan ini menjadi stimulus penting ke depannya? Oh iya, setuju apa yang disampaikan Mas Gunawan tadi ya. Dan nampaknya pemerintah provinsi akan mengarah ke sana juga. Sudah dilakukan? Akan dilakukan ya. Selama ini mungkin Bank Indonesia itu sudah melakukan hal yang lebih teknis ya. Dan bahasanya itu apa? Subsidi transportasi tadi ya. Kata subsidi ini kan kalau di dalam konteks berpemerintahan daerah ini ada maknanya sendiri di dalam aturan Kementerian Dalam Negeri, seperti belanja hibah, belanja bansos. Nah, ini memang sedang kita dalam proses untuk segera kita tuntaskan, sehingga nantinya pemerintah provinsi akan bisa secara lebih lapang untuk memberikan
sifatnya subsidi transportasi itu. Apakah sifatnya stimulus atau permanen tadi? Ya kan gini, ini adalah tantangannya. Pada saat harga-harga itu bergerak tidak atau ketimpangannya tidak terlalu tinggi, pemerintah memang harus hadir di situ. Hadir dengan regulasi dan eksekusi yang tepat sasaran, kan begitu. Itu menjadi peran Anda begitu ya? Betul, dan ini sedang memang kami siapkan. Pak Gubernur sendiri sudah menyatakan itu secara clear ya. Mungkin kawan-kawan juga bisa lihat di pernyataan itu. Dan mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan kita segera bisa eksekusi untuk beberapa komoditas. Sama-sama juga nanti dengan Bank Indonesia itu untuk melihat kapan ini berhenti, kan gitu kan. Apa Mas Gun tadi, ketika situasi sudah normal, ketika disparitas harganya sudah tidak terlalu jomplang tadi. Prediksi segera maka mungkin dalam 1 triwulan, ini kan termasuk triwulan berapa nih? Triwulan 3 ini ya, triwulan 3, triwulan 4 tahun ini kita eksekusi. Ada beberapa komoditas yang bisa, kalau kita perhatikan ya beberapa tadi disparitas di dalam Sumatera Utara, di Nias, di Medan itu cukup jomplang, kita mungkin akan masuk ke situ. Atau dari Karo, dari mana, nanti kita lihat karena harga ini kan dinamis ya. Benar. Tergantung nanti bulan depan kita ada panen beberapa komoditas kan, itu juga akan berubah lagi harganya. Nah, jadi situasi, pemerintah harus hadir tadi seperti apa? Ya fasilitator juga, memastikan para pelaku usaha itu kemudian punya ruang main yang bagus lah gitu ya, untuk sama-sama saling menikmati kesejahteraan gitu. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Artinya memang pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui pihak-pihak terkait ini sudah bergerak untuk memetakan konsep-konsep dalam upaya pengendalian inflasi. Tadi berbagai hal udah kita lakukan, ada namanya KAD. Ini tadi kita masih berbicara ke kerja antar daerah saja begitu, khususnya Batubara atau Karo menuju ke Gunung Sitoli. Apakah ada di luar dari Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan untuk sejumlah komunitas yang menjadi penyumbang inflasi? Tetapi saat lagi Pak Yosi kita antarkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, pengendalian inflasi di Sumut menjadi topik yang sangat baik kami pilih pada sore hari ini. Berbicara terkait tentang pengendalian, tentunya ini menggambarkan sejumlah langkah-langkah konkret dan strategis yang telah dan tengah diambil oleh pihak-pihak terkait. Baik, tadi kita sudah menggambarkan langkah-langkah yang diambil adalah kerjasama antar daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, kemudian ikut serta ada intervensi harga, ini pedagang tuh pedagang. Dan kemudian apakah ini juga berpeluang potensi yang kuat untuk mengendalikan inflasi jika KAD ini ditingkatkan menjadi provinsi to provinsi ataupun pemerintah-pemerintah lainnya begitu? Iya, saya pikir itu satu gagasan ke depan yang menarik juga. Saat ini kalau pernah juga mendengar ada asosiasi atau gubernur se-Sumatera atau gubernur se-Kalimantan dan lain-lain, itu juga meletakkan kerjasama di sektor pertanian ini sebagai salah satu sektor yang dikerjasamakan gitu. Tapi tantangannya adalah bagaimana secara teknis ini bisa diimplementasikan, kan itu tadi. Kembali lagi, supply and demand. Siapa sumber produksi, siapa pembeli, dan ini saling bertukar. Kerjasama itu kesejajaran bicaranya. Kalau semua produksi nggak ada juga ini yang bakal beli, kan kira-kira gitu. Jadi semua harus bertukar gitu. Dan alam ini sudah diatur untuk itu. Nah, ya, alhamdulillahnya. Tinggal sebetulnya kita menstimulasi gitu ya. Mana komoditas-komoditas kita yang paling produktif. Karena pasti yang pertama harus dilakukan adalah mengamankan di dalam dulu, baru kirim keluar. Kira-kira sederhananya kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Membangun sinergi tadi antara pemerintah dengan pelaku usaha tadi. Kalau pemerintah sama sekali lepas tangan, persoalannya seperti tadi, contoh soal cabai tadi misalnya. Ya, tapi kalau juga terlalu intervensi, juga mungkin dirasa tidak nyaman dari sisi pelaku usaha. Nah, ini keseimbangan ini terus-menerus di dalam konteks ekonomi ini ya, makanya ada pertumbuhan ekonomi itu selalu bergerak gitu. Itu menunjukkan dinamika. Justru pertumbuhan ekonomi yang stagnan itu malah bisa jadi problem kan, Mas. Nah, dinamika itu sudah menunjukkan adanya satu dinamika pergerakan di masyarakat, baik itu komoditas maupun barang ya, pergerakan orang dan lain-lain. Nah, memang saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berupaya secara optimal tadi, langkah-langkah disampaikan. Kalau hal-hal yang biasa kita lakukan seperti operasi pasar sekarang juga sudah berjalan ya, sudah mulai berjalan. Pasar murah juga pasar begitu ya? Pasar murah juga ya. Ya mudah-mudahan nanti itu bisa selain mengintervensi, sebetulnya juga memberi
persepsi yang positif ya terhadap masyarakat bahwa pemerintah ini hadir untuk membantu kondisi kita pada saat ini, dan ke depan kita berharapnya para pelaku usaha itu sendiri itu juga punya kontribusi yang lebih besar ketimbang saat ini. Saya pikir begitu. Baik, nanti sebelum kita mungkin mengakhiri pertanyaan kepada Bang Gunawan, bisa Anda juga singgung terkait tentang salah satu upayanya adalah intervensi dalam biaya transportasi ataupun subsidi ongkos angkut begitu. Apakah kemudian ada dukungan dari pemerintah provinsi kepada mereka-mereka pelaku usaha nantinya? Tapi sesaat lagi, Pak, kita coba untuk mendapatkan perspektif lain dari pengamat ekonomi. Kerjasama antar daerah provinsi ini wajib dilaksanakan untuk menekan inflasi, Bang? Harus, Bang. Jadi yang pada dasarnya kalau misalkan nanti kita terlihat ada gap ya, harga yang terlalu signifikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, jika tidak diantisipasi dengan kerjasama antar daerah, ini bisa memicu terjadinya lompatan inflasi yang tinggi di suatu daerah, tekanan deflasi yang begitu signifikan di wilayah yang lainnya. Jadi memang pada prinsipnya antar daerah ini memang harus saling bekerja sama. Indonesia itu selalu ada wilayah-wilayah yang surplus dan selalu ada yang defisit. Ya kan ya, ini masalah alam yang paling utama. Riau itu sawitnya oke, tapi untuk lahan pertaniannya nggak sebagus Sumatera Utara kan gitu kan ya. Kalau kita lihat nanti Nias is oke untuk surfing, untuk produk perikanan atau pisang gitu kan. Tapi untuk tanaman hortikultura dia masih mengandalkan wilayah yang lainnya. Nah ini yang penting di situ. Jadi memang pada dasarnya langkah jangka panjangnya adalah membangun sebuah ekosistem tata niaga ya antara barang dan jasa antar daerah ini yang mumpuni, yang bisa diimplementasikan secara mandiri oleh para pedagang. Dalam jangka pendek, nah ini kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Disperindak ya, di sini kan wakil Pak Yosi itu sudah merefleksikan sebenarnya cukup baik. Iya, mitigasi ya, perubahan-perubahan harga yang diantisipasi dengan gebrakan-gebrakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Itu sebenarnya sudah oke, tetapi memang ada banyak faktor lain yang di lapangan itu yang sulit untuk diproyeksikan, dan tiba-tiba kalau datang itu daya rusaknya itu di luar prediksi juga. Seperti contoh ekstrim tadi begitu. Iya benar. Ya kayak sekarang ini kita merasa nyaman-nyaman aja nih sumut, tapi wilayah yang lain jangan salah. Nah nanti ada bencana alam, katakan bencana hidrometeorologi, ini juga bisa berdampak serius. Meskipun it is unpredictable ya Bang? Iya, makanya itu. Jadi memang ada banyak faktor ya. Yang pertama ya, faktor-faktor yang unpredictable ini yang paling utama itu adalah masalah iklim dan cuaca. Itu yang dampak kerusakannya itu air ini tuh trennya meningkat, tetapi kedatangannya, daya rusaknya sulit prediksikan. Baik, terima kasih Bang Gunawan. Ini membuka perspektif kita bahwa kerjasama antar lembaga ataupun lintas sektoral ini menjadi penting dalam pengendalian inflasi. Jika kita berbicara pengendalian inflasi ini menawarkan sejumlah langkah-langkah konkret atau strategis yang telah dan tengah dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan kemudian kita sedikit lagi menuju ke akhir ini, kita berbicara terkait tentang intervensi subsidi ongkos angkut begitu. Ini penting tidak Pak bagi pelaku usaha? Singkat dan padat menjadi penutup Anda. Baik. Pada saat tadi disparitas harganya tinggi, maka pemerintah harus hadir. Kalau yang dirasa menjadi problem adalah tingkat harga yang berbeda sangat tinggi di satu daerah A dan satu daerah B, ya pemerintah harus hadir, dan itu strategis ya. Dan kita harus selesaikan persoalan itu. Nah saat ini kita sedang menyiapkan regulasinya secara tepat sehingga pada saat implementasi tentu sesuai dengan koridor-koridor otoritas kewenangan yang berlaku. Baik. Terima kasih Pak Yosi atas informasinya, dan kita ketahui bahwa adanya lonjakan inflasi ini tidak hanya berdampak pada pelaku bisnis ataupun pedagang begitu, tapi juga berdampak sekali dirasakan oleh usahawan dan juga masyarakat-masyarakat yang dalam kelompok rentan terkena. Bang Gunawan selaku pengamat ekonomi, bagaimana kemudian untuk bisa memberikan inisiatif action bagi masyarakatnya? Oke, kalau bagi masyarakat ada baiknya memang juga punya awareness ya terkait dengan perubahan cuaca yang belakangan ini tuh daya rusaknya itu sulit diprediksikan, dan saya berharapnya tuh begini, tidak perlu panik terlalu berlebihan ya dalam merespon kenaikan-kenaikan harga yang sifatnya itu terjadi secara tiba-tiba. Yang paling penting adalah bagaimana belanja dengan cara yang bijak gitu ya, dan kita berharapkan pada masyarakat petani ya, bagi masyarakat petani yang selama ini itu menjadi sumber produksinya kita itu juga mengikuti pola tanam yang sudah ada gitu kan ya. Jangan ya, kita berharap itu tidak ada pergantian pola tanam yang komoditasnya itu bisa berubah-berubah dikarenakan suatu hal yang sifatnya itu baik dia tekanan harga dari sisi biaya input produksi maupun dari sisi cuaca. Ada baiknya tetap konsisten sehingga apa? Sehingga nantinya keterberlangsungan produksi untuk banyak komoditas barang dan jasa itu lebih bisa diprediksikan. Jadi tidak mengalami perubahan dan tidak memicu terjadinya gejolak-gejolak harga dalam jangka pendek. Itu sih. Pemerintah singkit Bang, boleh? Nah, untuk pemerintah kita berharap nanti ada instrumen kebijakan jangka pendek yang selama ini sudah dikembangkan oleh TPID. Ya ini Pak Yosi nanti bisa menyempurnakan lagi ya untuk beberapa kebijakan yang sudah pernah dilakukan, dan kita harapkan nanti dengan adanya mitigasi terkait dengan perubahan cuaca dan perubahan pola produksi, nanti
kebijakan-kebijakan untuk instrumen jangka pendek yang bisa diimplementasikan itu salah satunya itu ya ada banyak ya, dia nggak hanya satu ya, subsidi transportasi gitu kan ya, intervensi harga, Baik. operasi pasar, nah itu bisa lebih diintensifkan Galakkan lagi lagi ya. dengan orang yang lebih tepat sasaran. Itu aja Oke. sih. Dan tentunya tidak perlu khawatir Anda pemirsa sebagai pemirsa kami bahwa nyatanya dari Pak Yosi mengatakan ini inflasi tidak perlu untuk ditakuti, bahkan pemerintah terus bergerak begitu ya Pak untuk melakukan sejumlah langkah yang preventif dan juga langkah yang strategis untuk kemudian bisa kembali menekan laju inflasi di wilayah Sumatera Utara yang tercatat memang ada 2 bagian, bulanan 0,19% dan kemudian secara tahunan ini adalah di 4,20%. Pak Yosi dan juga Bang Gunawan, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi pendengar kita, utamanya mereka yang tinggal di wilayah Sumatera Utara. Akhirnya saya Muhammad Azhar Nasution beserta kedua narasumber kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.